Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Fortuna Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan mediasi dan moderasi. Nah, sekarang bagian analisis moderasi. Nah, moderasi ini yaitu untuk melihat apakah efektivitas diri atau ED pada soal memperkuat atau memperlemah pengaruh leadership empowering behavior (LEB) terhadap kinerja KK. Nah, sebelum masuk ke analisis utama, kita harus memastikan dulu apakah data kita memenuhi asumsi data SEM. Pada bagian ini kita melihat pada output per pre-processing word PLS ditemukan satu indikator yang memiliki missing value yaitu OP. Dengan persentase 0,88%, ini tergolong sangat kecil dan masih berada jauh di bawah batas toleransi umum, yaitu maksimal 5%. Jadi, missing value yang ada tidak bermasalah. WordPLS juga langsung mengatasi missing value tersebut secara otomatis, mengganti data yang hilang dan nilai rata-rata indikator yang sama. Karena missing value yang sangat kecil dan sudah ditangani oleh sistem, maka kualitas data tetap baik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis SEM berikutnya. Nah, di bagian uji normalitas dan outlier, tabel di sebelah kanan menunjukkan bahwa semua indikator punya nilai yang masih dalam batas normal dan tidak ada nilai ekstrim. WordPLS juga memberi pesan rank problem fun, yang artinya tidak ada outlier berat. Lalu 3 indikator penting seperti NLBCDR, SSR, dan SPR semuanya bernilai 1000, yang berarti tidak ada outlier multivariat dan struktur data stabil. Jadi data sudah memenuhi asumsi dan aman digunakan untuk analisis SEM selanjutnya. Masuk ke bagian multikolinearitas. Jadi, dalam WordPLS, multikolinearitas dicek menggunakan 2 indikator utama, yaitu AFIF untuk hubungan antara indikator dan konstruk, dan AFIF untuk menghubungkan antar konstruk ke dalam model. Data output terlihat bahwa AFIF sebesar 1,596 ini dan AFIF-nya 1793 ini, dua nilai ini jauh di bawah batas maksimal 5 dan bahkan berada dalam kategori ideal, yaitu lebih dari 3,3. Ini berarti tidak ada overlap atau tumpang tindih antar indikator maupun antar konstruk dalam model. Dengan kata lain, setiap konstruk dalam model ini memberikan kontribusi yang unik dan model ini bebas dari masalah multikolinearitas. Karena itu modelnya layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Oke, selanjutnya analisis model pengukuran outlier, khususnya bagian validitas konvergen. Nah, di bagian kiri slide ada tabel loading factor. Dari output ini terlihat bahwa sebagian besar indikator memiliki nilai loading di atas 0,70. Dan artinya indikator-indikator tersebut mampu mempresentasikan konstruknya dengan baik. Tapi kalau tidak diperhatikan lebih detail, ada beberapa indikator yang loadingnya berada di bawah angka ideal 0,70. Contohnya KP seperti DOI dengan seperti DO1 ini dengan loading 0,299 atau KP angka ideal 0,70. Contoh indikator pada konstruk KP seperti yang ini atau loading dengan 0,70
KP2 dengan loading 0,344, pada konstruk KD indikator DK1 hanya 0,349 dan DK3 sekitar 0,251. Begitu juga pada konstruk PP dan PP yang loading sekitar 0,074. Nilai yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa indikator tersebut kurang kuat untuk menjelaskan konstruk. Namun, di SEM, terutama di UAL PLS, indikator seperti ini masih bisa dipertahankan kalau reliabilitas secara keseluruhan tetap memenuhi syarat. Kemudian untuk AV 0,660 yang berarti indikatornya sangat konsisten, sementara KPKD dan PP memiliki nilai AV yang lebih rendah karena loading beberapa indikatornya kecil, tetapi modelnya tetap dapat diterima karena reliabilitas total konstruk masih mendukung sehingga secara umum validitas konvergen masih layak. Oke, sebelumnya kita sudah lihat validitas konvergen. Sekarang masuk ke validitas diskriminan. Nah, di sini kita pakai kriteria AV harus lebih besar dari korelasi antar konstruk. Kalau dilihat pada tabel ini, konstruk PP mempunyai AV paling tinggi yaitu 0,6860. Nah, nilai ini lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Jadi, PP lolos validasi diskriminan. Untuk KR, nah, akar AV-nya 0,671. Nah, di sini nih, juga lebih tinggi dari korelasinya dengan KP, KD, maupun PP. KP memiliki akar AV sebesar 0,506, juga masih lebih besar dari korelasinya dengan konstruk lain. KD juga sama dengan AV 0,499, masih memenuhi syarat. Jadi secara keseluruhan semua konstruk sudah dapat dibedakan satu sama lain dan memenuhi validitas diskriminan. Sementara itu, untuk reliabilitas menggunakan composite reality, CR, dan convex alpha. Nah, kalau dilihat di tabelnya, semua nilai CR berada di kisaran 0,865 sampai 0,910. Jadi semuanya di atas minimum 70. Ini menunjukkan bahwa indikator dalam satu konstruk konsisten satu sama lain. Nah, untuk Congrab alpanya ini nilainya kisaran 0,6 sampai dengan 0,885. Meskipun ada sedikit lebih rendah, tapi selama CSR tinggi dan outlier loading memadai, konstruk masih dianggap reliabilitas. Lalu untuk AV, sebagian besar di kisaran 0,256 sampai 0,450. Nah, yang lebih rendah tetapi model masih tetap diterima karena reliabilitas total konstruk tetap memenuhi syarat. Oke. Nah, lanjut ke analisis struktural inner model. Kita bisa lihat nilai R-square-nya di sini untuk setiap konstruk endogen. Untuk KD, nilainya R-square-nya 0,441, artinya konstruknya lain menjelaskan 44,1% variasi pada KD. Ini termasuk kategori sedang. Untuk PP-nya 0,370, untuk KR-nya di 0,36. Jadi secara keseluruhan model ini itu berada di kategori moderat karena mampu menjelaskan 36 sampai dengan 44% variasi konstruk endogen. Untuk ini termasuk cukup baik dan bisa diterima.
Duh, kepencet. Tadi sampai mana ya? Sudah kan formalitas sudah. Nah, masuk ke pet coefficient-nya tadi. Untuk melihat pengaruh antara variabel, kalau kita lihat di tabelnya ini, si KP dengan KD punya pengaruh paling kuat dengan nilai 0,664. Ini menunjukkan bahwa kompetensi pengguna memberikan kontribusi besar terhadap kepuasan digital. Nah, lalu KP ke PP juga signifikan dengan nilai 0,492, tetapi untuk jalur KP dengan KR pengaruhnya sangat kecil, yaitu 0,056, sehingga tidak signifikan. Kemudian untuk pengaruh dari konstruk mediator, nilai koefisien jalur KD-KR sebesar KD-KR 0,481, menunjukkan bahwa KD memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap KR. Besarnya koefisien ini menandakan bahwa perubahan pada KD ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan KR. Lalu pengaruh PP terhadap KR, koefisien jalur PP ke KR sebesar 0,175 menunjukkan bahwa PP juga berpengaruh terhadap KR, namun pengaruhnya jauh lebih kecil dibanding KD. Artinya, meskipun PP memberikan kontribusi, dampaknya tidak sekuat KD dalam mempengaruhi KR. Jadi, secara keseluruhan, jalur yang paling kuat dalam pemodelan ini adalah KP ke KD dan PP ke KR. Sementara pengaruh langsung KP ke KR hampir tidak ada. Nah, sekarang kita lihat hasil uji signifikan melalui tabel p-value. Nah, untuk jalur KP ini, KP ke KD dan KP ke PP, p-value-nya kurang dari 0,001. Artinya, keduanya signifikan dan memiliki pengaruh yang nyata. Jalur KD dan KR juga signifikan dengan p-value-nya lebih dari 0,001. Begitu pula jalur PP-KR dengan p-value 0,27. Tetapi, satu jalur yang tidak signifikan adalah KP-KR dengan p-value 0,27 ini. Angka ini bisa dilihat di sini. Berarti kompetensi pengguna tidak berpengaruh langsung kepada kepercayaan pengguna KR. Pengaruhnya masuk lewat mediator KD dengan PP. Berikutnya kita lihat di bagian effect size, kontribusi masing-masing jalur. Jadi kalau di sini jalur dengan pengaruh paling besar adalah KP ke KD dengan effect size-nya 0,441, ini masuk ke kategori besar. Lalu jalur KD ke KR dengan effect size-nya 0,279 dan KP ke PP 0,291. Keduanya masuk kategori sedang. Sementara itu jalur lain punya effect size kecil. KPKR hanya 0,25, KD PP hanya 0,078 dan PPKR sebesar 0,064, juga termasuk kategori yang kecil. Masuk ke kolom masuk ke analisis struktur model dengan bagian chi-square, yaitu kemampuan model untuk memprediksi variabel endogen. Kalau kita lihat pada bagian ini, KD memiliki chi-square dengan 0,440, artinya kemampuan prediksinya kuat. Kalau PP
0,370 ini termasuk kategori sedang. Dan KR 0,374 juga berada pada kategori sedang. Karena semua Q-square di atas 0 berarti model ini memiliki predictive relevance atau model ini mampu memprediksi konstruk endogen dengan baik. Oke. Masuk ke analisis mediasinya. Di sini kita melihat apakah pengaruh KP terhadap KR terjadi secara langsung atau lewat mediator KD dan PP. Nah, mediasi KP dan KP, KD, KR pengaruhnya langsung. KP, KR tidak signifikan atau ini B-nya 0,6 dan P-nya adalah 0,27. Tetapi jalurnya tidak langsung signifikan karena KP ke KD signifikansinya ini. Iya. Nah, kesimpulannya adalah mediasi penuh KR dipengaruhi KP, melalui KD, bukan secara langsung. Nah, mediasi KP, PP, dan KR pengaruhnya langsung. KP, KR tetap tidak signifikan. Jalur tidak langsung signifikan karena KP, PP signifikan B-nya 0,48 dan P-nya kurang dari 0,01. Lanjut ke PP, KR signifikan dengan B 0,18 dan P-nya 0,03. Ini juga mediasi penuh. Pengaruh KP terhadap KR muncul melalui PP, bukan jalur secara langsung. Untuk mediasi KD, PP, KR, jalur KD, KR signifikan dengan 0,48 dan P-nya lebih dari 0,01. Lalu, identifikasi efeknya KD di 0,17. Nah, ini adalah mediasi parsial, artinya PP memang memediasi, tapi KD tetap punya pengaruh langsung ke KR. Kesimpulannya, jadi secara keseluruhan, KP tidak punya pengaruh langsung terhadap KR. Pengaruhnya baru muncul jika kalau KD atau PP dan dua-duanya termasuk mediasi penuh. Sedangkan untuk KD, dia punya jalur langsung ke KR dan jalur tidak langsung melalui PP. Sehingga di bagian ini terjadi mediasi parsial. Oke, lanjut ke kasus nomor 2 mengenai model moderasi. Pada kasus ini kita diminta untuk menguji apakah variabel efikasi diri ED berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepemimpinan beretika LEB dan kinerja karyawan. Analisis ini menggunakan output WarPLS dengan tetap mengikuti langkah-langkah SEM yang seperti sebelumnya. Nah, pada output pre-processing WarPLS ini terlihat bahwa ada beberapa indikator yang memiliki nilai hilang. Contohnya di sini LE4 0,67%, lalu CO12 0, ini yang hilang. Dan semua persentasenya masih di bawah toleransi, yaitu 5%. Jadi ini kategorinya sangat kecil dan tidak mengganggu kualitas data. Missing value tersebut juga sudah otomatis diperbaiki oleh WarPLS menggunakan metode arithmetic yang mengganti nilai kosong dengan rata-rata indikatornya. Selain itu, hasil preprocessing juga menunjukkan tidak adanya kolom variance 0, tidak ada kolom identical, tidak ada rank problem,
dan semua sudah distandarisasi. Jadi secara keseluruhan data pada kasus 2 ini sudah memenuhi asumsi dasar dan siap digunakan untuk analisis model berikutnya. Nah, pada tahapan outlier, kita memeriksa apakah ada nilai standarisasi residual yang melebihi batas umum, yaitu 3. Dari tabel terlihat semua nilai residual termasuk nilai tertinggi seperti pada responden nomor 1 sebesar min 1,715 masih berada jauh di bawah ambang batas 3. Artinya, tidak ada data yang terindikasi sebagai outlier yang ekstrim. Seluruh respon aman dipertahankan dan database layak untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya tanpa perlu data training. Nah, untuk pada uji multi-call ini, nilai blok VIF-nya untuk variabel ED, LEB, dan interaksi ED, LEB, output menunjukkan nilai VIF-nya sebesar 3,051 dan nilai ini masih jauh di batas kritis 10. Artinya tidak ada hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen maupun variabel interaksi di dalam model. Model regresinya ini bebas dari masalah multicollinear sehingga estimasi koefisien regresinya stabil atau aman untuk ke tahap berikutnya. Nah, pada bagian ini validitas model berdasarkan hasil cross-loading. Pertama ada validitas konvergen. Jadi sebagian besar indikatornya sudah memenuhi syarat karena nilai loadingnya berada di atas 0,5 dan signifikan P kurang dari 0,001. Namun ada satu indikator yang kurang baik, yaitu di bagian PDM11 karena nilai signifikannya cukup tinggi yaitu P0,115 sehingga indikator ini dianggap nggak valid atau kontribusinya lemah lah dalam mengukur konstruk PDM. Nah, kedua validitas diskriminan dari hasil cross-loading indikator tersebut lebih tinggi loadingnya pada konstruk utamanya dibandingkan dengan konstruk lain. Contoh indikator LE1 memiliki loading tertinggi pada konstruk LEB yaitu 0,516. Indikator KK1 memiliki loading tertinggi pada konstruk KK 0,072. Artinya, setiap indikator memang mengukur variabelnya masing-masing dan tidak tumpang tindih dengan konstruk yang lain. Secara keseluruhan, walaupun pada kasus 2 sudah valid dan layak digunakan, ada satu indikator yang kurang memenuhi syarat di sini. Kolom yang ke-17 menjelaskan validitas diskriminan menggunakan perbandingan korelasi antara konstruk dengan akar kuadrat AV. Yang pertama, konstruk KK adalah 0,669 dan ini lebih besar daripada korelasinya dengan ED 0,590 dan LEB 0,588. Artinya apa? Kakak sudah memenuhi validitas diskriminan karena kakak mampu membedakan dirinya dari variabel lain. Berikutnya, konstruk ED. Akar AVED adalah 0,674, tetapi korelasinya dengan LEB justru tinggi, yaitu 0,708. Akibatnya,
ED tidak memenuhi validitas diskriminan karena variabel ini terlihat terlalu mirip atau tumpang tindih dengan LEB. Hal ini sama terjadinya pada konstruk LEB. Akar AV-LEB adalah 0,623, tetapi korelasinya dengan ED juga 0,708, sehingga LEB juga tidak memenuhi validitas diskriminan. Ini menandakan bahwa ED dan LEB saling overlap atau sulit dibedakan. Terakhir, konstruk interaksi ED-LEB, akar EV-nya adalah 1000, yang berarti konstruknya ini benar-benar mempresentasikan dirinya sendiri dan tidak bermasalah dari sisi diskriminan. Lanjut, pada bagian reliabilitas, ada 3 angka utama yang perlu diperhatikan. Pertama, ada composite reliability. Composite relief. Nah, ketika konstruk memiliki nilai tinggi, yaitu kakaknya 0,4847, ED-nya 0,864, dan LEB-nya 0,958. Semua ini nilainya di atas 0,70, sehingga ketiganya sudah reliable dan konsisten dalam mengukur variabelnya itu. Nah, yang kedua ada concrete alpha. Nah, nilainya juga kuat nih, 0,787, lalu ED-nya 0,817, dan LEB-nya 0,953. Ini juga nunjukin sebenarnya konsisten internal yang sangat baik dan mendukung reliabilitas konstruk. Ketiga, full collinear VIV, nilainya juga KK 1,702, ED 2,425, dan LEB 2,369. Nah, semua nilainya berada jauh di bawah 3,3, sehingga modelnya bebas dari masalah multicollinearitas. Oke, pada bagian model fit, ini bisa dilihat model struktural yang digunakan sudah layak atau belum. Ada beberapa indikator yang penting yang ditandai di output. Pertama, ada average patch atau APC bernilai 0,359 dengan P-nya itu kurang dari 0,001. Artinya apa? Artinya hubungan antara variabel dalam model itu sudah signifikan. Terus kedua, ada average R-square. Nah, di average R-square ini bernilai 0,396 dan adjust R-square-nya sebesar 0,388. Ini berarti model mampu menjelaskan sekitar 39-40% varians variabel dependent yang termasuk kategori baik untuk penelitian. Nah, ketiga, untuk mengecek masalah multicollinearitas, kita lihat average bloknya, yaitu VEF AVIF yang di sini dengan nilai 3,051 dan average full-nya itu 2,076. Keduanya berada di bawah batas 5 dan mendekati nilai ideal 3,3, sehingga modelnya bebas dari masalah multicollinearitas. Nah, pada bagian ini kita melihat dua standar error dan efek size untuk melihat stabilitas, pengaruh, dan kekuatan kontribusi variabel. Pertama, dari tabel standar error. Terlihat bahwa LEB memiliki standar error yang rendah, yaitu 0,070. Ini menunjukkan bahwa pengaruh LEB terhadap KK cukup stabil dan konsisten. Nah, sementara itu efek moderat ED-LEB
memiliki standar error lebih tinggi 0,081 sehingga kontribusinya terhadap model sangat kecil. Nah, interaksi ED dan LEB tidak memberikan tambahan pengaruh yang kuat terhadap KK secara keseluruhan. Kedua, dari tabel effect size, nilai F-nya ini LEB adalah 0,421 yang masuk ke kategori besar. Ini berarti LEB adalah prediktor paling dominan dalam menjelaskan varians KK atau kinerja karyawan. Sebaliknya, efek moderasi ED-LEB hanya memiliki 0,024 yang masuk ke kategori sangat kecil, sehingga pengaruh moderasinya hampir tidak signifikan dalam model. Nah, secara keseluruhan, bahwasannya pengaruh langsung LEB terhadap KK jauh lebih kuat. Sedangkan peran moderat ED tidak terbukti. Dengan kata lain, kinerja meningkat karena LEB, bukan karena interaksi antar ED dan LEB. Serta Nah, lanjut ke bagian PET koefisien. Terlihat bahwa LEB memiliki pengaruh paling kuat terhadap KK dengan koefisien yaitu 0,669. Nilai ini juga sangat signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,001. Artinya apa? LEB benar-benar menjadi prediktor utama yang meningkatkan kinerja karyawan dalam model. Sementara itu, efek moderasi ED-LEB hanya memiliki koefisien 0,049 dengan p-value-nya 0,273 yang berarti tidak signifikan. Jadi interaksi antara ED dan LEB tidak memberikan kontribusi tambahan dalam menjelaskan kinerja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung LEB terhadap KK jauh lebih kuat, sedangkan peran moderasi ED tidak terbukti. Dengan kata lain, kinerja meningkat karena LEB, bukan karena interaksi antara ED dan LEB. Oke, pada bagian analisis moderasi ini, kita melihat bagaimana peran ED dalam mempengaruhi hubungan antara LEB dan KK. Pertama, jalur LEB ke KK menunjukkan pengaruh yang paling kuat dan signifikan dengan nilai koefisien alfa sama dengan 0,67 dan P kurang dari 0,01. Artinya, LEB ini benar-benar memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya, jalur ED-KK tidak signifikan dengan betanya 0,05 dan P sama dengan 0,27. Ini menandakan bahwa ED tidak cukup kuat menjelaskan perubahan pada KK. Dan perannya sebagai moderator juga nggak terbukti. Dari nilai R² sama dengan 0,40, model mempunyai penjelasan sekitar 40% varians KK, namun kontribusi terbesarnya berasal dari LEB, bukan ED. Jadi, secara keseluruhan, kinerja karyawan lebih dipengaruhi oleh LEB daripada ED dan tidak menemukan adanya efek moderasi ED pada hubungan antara LEB dan KK. Dengan kata lain, ED tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh LEB terhadap kinerja.
Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.